Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kebijakan thrifting impor. Perkenalkan, nama saya Nadia Sabrina Kamalin dengan NIM 2209 10 10 10 31. Saya Amri Rahmatunisa dengan NIM 2207 10 10 1336. Perkenalkan, nama saya Fidiana Fitri Dewi dengan NIM 2207 10 10 11 Saya Dinda Liva Maharena. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Sukahidaya dengan NIM 2209 10 10 11 34. Untuk dapat hidup layak, manusia perlu untuk memenuhi kebutuhan primernya. Salah satu kebutuhan primer itu ialah sandang atau pakaian. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi dari sandang itu sendiri bukan hanya sekedar pakaian, tetapi telah berubah menjadi gaya mode berbusana atau fashion untuk meningkatkan kepercayaan diri dari seseorang. Masyarakat menganggap seseorang dikatakan mengerti fashion apabila ia mengenakan pakaian yang bermerek. Namun, harga pakaian baru bermerek ini sangat mahal. Oleh karena itu, muncullah mereka-mereka yang mengimpor lalu menjual pakaian bekas bermerek dengan harga yang lebih murah atau sekarang kita sebut sebagai thrifting. Meskipun terdengar seperti konsumsi yang ramah lingkungan, thrifting ini memiliki dampak negatif untuk kesehatan, lingkungan, serta ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan yang melarang thrifting impor. Kebijakan ini masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Golongan kontra berpendapat bahwa dengan adanya kebijakan tersebut, para pedagang thrift kehilangan mata pencaharian mereka. Tapi di sisi lain, golongan pro berpendapat bahwa penetapan kebijakan ini dipicu karena mayoritas dari masyarakat membeli pakaian thrift hanya untuk memenuhi keinginan mereka saja, di mana hal tersebut merupakan perilaku konsumtif yang tidak diperlukan dan dapat menyebabkan lonjakan sampah tekstil di dalam negeri. Asosiasi Pertekstilan Indonesia menganggap baju bekas impor dapat merusak pasar pakaian domestik. Dari statistika yang ada, dapat disimpulkan bahwa industri tekstil mengalami penurunan pendapatan yang mengakibatkan gelombang PHK meningkat. Mengutip dari data ekspor-impor BPS, nilai impor baju bekas meroket sangat tajam dari bulan Januari sampai bulan September 2022, mengalahkan nilai impor pakaian dan aksesorisnya yang malah mengalami penurunan. Ini adalah statistika perbandingan impor baju bekas dan pakaian jadi. Selain itu, thrifting juga dapat menjadi media persebaran penyakit seperti gatal, alergi, iritasi, dan bahkan infeksi kulit. Bukankah dari pemaparan tadi sudah jelas bahwa barang thrift ini memiliki banyak dampak negatif daripada dampak positif? Lalu mengapa kebijakan ini masih saja diperdebatkan? Sejatinya, larangan impor pakaian bekas ini telah diatur pemerintah sejak tahun 2015 di dalam beberapa regulasi, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Berdasarkan Pasal 47 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengatakan bahwa setiap pedagang importir yang hendak mengimpor barang wajib dalam keadaan baru. Dan ditegaskan pula pada pasal 111 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, importir yang tidak mengimpor barang dalam keadaan baru yang disebut dalam pasal 47 ayat 1 akan dikenakan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun penjara dan atau pidana denda sebanyak-banyaknya 5 miliar rupiah. Demi terlaksananya kebijakan tersebut, Polri mengoptimalkan pengawasan pintu-pintu pajak Indonesia dan bekerjasama dengan stakeholder terkait pengamanan wilayah perairan dan pelabuhan. Bahkan, Menteri Perdagangan membakar puluhan bal pakaian senilai puluhan miliar untuk memusnahkan pendistribusian pakaian thrift. Tetapi sebelum diberikan sanksi, toko maupun e-commerce yang melanggar akan diberikan peringatan sebanyak 3 kali. Jika masih melanggar, maka akan dilakukan pemblokiran. Walaupun kini pemerintah dengan gencar menerapkan larangan thrifting, pemerintah juga harus siap untuk memperhatikan kesejahteraan pedagang, khususnya pedagang yang terdampak akibat larangan tersebut. Industri tekstil Indonesia harus melakukan inovasi dan menyesuaikan selera dengan perkembangan industri fashion. Hal ini dilakukan agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat menerima produk dalam negeri.
Sekjen Kementerian Perindustrian RI Dodi Widodo mengungkapkan bahwa bangga akan produk bangsa dan meningkatkan pemberdayaan alat tekstil seperti mesin tenun dapat menjadi suatu solusi bagi permasalahan ini. Mungkin bagi sebagian orang, kebijakan ini dinilai kurang menguntungkan mereka yang hidup dengan berdagang barang thrift. Namun dengan melonjaknya masyarakat yang berdagang barang thrift impor telah menjadi suatu permasalahan baru bagi bangsa Indonesia. Eksistensi barang thrift impor di dalam negeri telah mengalahkan eksistensi dari produk dalam negeri. Padahal apabila kebijakan ini dikaji ulang, kebijakan ini telah berpedoman kepada Pancasila, yakni sila ketiga yang memiliki nilai bahwa harus mengutamakan bangsa ini. Dalam hal ini, mengutamakan penjualan produk dalam negeri merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat haruslah ditumbuhkan. Kemudian, bukankah para penjual thrift impor dapat mengganti mata pencaharian mereka dengan menjual produk lokal? Jika para pedagang thrift impor masih teguh untuk menjual pakaian bekas, mereka dapat menjual pakaian bekas dari produk lokal dengan selalu memperhatikan kesehatannya. Masyarakat, terutama generasi muda, harus peka terhadap isu ini, karena jika ingin meningkatkan produktivitas tekstil Indonesia, seluruh warga Indonesia harus ikut serta mendorong produktivitas tekstil Indonesia, seperti membeli produk dalam negeri, memakai, hingga mempromosikan produk dalam negeri. Kami bangga menggunakan produk Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.